Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit, yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran keempat dengan judul Satu Perjanjian Kekal. Sebuah pelajaran dari seri Janji atau Perjanjian Kekal Allah. Dari lokasi perumahan The Icon, BSD, saya akan bacakan ayat hafalan yang tertulis dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, kenapa sampai penulis membuat atau menuliskan ayat ini untuk suatu perjanjian yang kekal? Adakah janji kekal tersebut? Dan apa maksud pelajaran pada pekan ini? Dan apakah nama Allah itu? Perjanjian Allah. Saudara-saudaraku, kita akan masuk ke pendahuluan. Dan saya percaya pelajaran ini akan sangat berarti bagi kita. Perjanjian adalah suatu kontrak antara dua pihak. Perjanjian kekal adalah perjanjian antara Tuhan dan umat manusia. Tuhan juga mensahkan perjanjian ini dengan orang-orang tertentu seperti Nuh, Abraham, Ishak, atau Yakub. Artinya, janji tersebut sudah ada pada zaman Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub. Khusus mengenai Nuh, kita telah pelajari pada pekan lalu. Sebuah perjanjian atau kontrak harus memuat nama-nama orang yang menandatanganinya seperti sekarang ini. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui nama pihak-pihak yang terlibat. Penting juga untuk mengetahui persyaratan kontrak dan kewajiban masing-masing pihak. Itu sebabnya pada pelajaran pekan ini kita akan bagi dalam 5 bagian besar. Yang pertama adalah nama Tuhan, itu Yahweh yang kekal, dan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Atau dalam Sekolah Sahabat Anda dikatakan apa? Yahweh dari perjanjian Abrahamis, dan yang pelajaran hari Senin, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Lalu pada pelajaran hari Selasa, dari Abram menjadi Abraham. Pelajaran hari Rabu adalah langkah-langkah ke perjanjian. Dan pada hari Kamis kita akan membahas mengenai apa kewajiban perjanjian tersebut. Dengan tidak membuang waktu lama-lama, kita akan masuk kepada pelajaran hari Minggu. Apa dikatakan? Yahweh yang kekal. Ketika saudara baca Keluaran 3:14, maka dikatakan firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ketika saudara melihat tata bahasa aku adalah aku, maka saudara akan bertanya nanti. Saya ingin katakan bahwa aku adalah nama Tuhan terdiri dari 4 huruf dalam bahasa Ibrani, yaitu Yahweh atau YHWH yang diterjemahkan menjadi Yahweh atau Yehovah. Meskipun pengucapan aslinya tidak diketahui. Bahkan Rasul Yohanes menerjemahkannya sebagai dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Wahyu 1 ayat yang keempat. Artinya apa? Yang kekal. Kita bisa mengatakan bahwa nama Tuhan mewakili eksistensi atau keberadaan dirinya, kekekalannya, dan kedaulatannya atas sejarah. Itu sebabnya Musa menggunakan nama ini ketika menceritakan percakapan pertama antara Tuhan dan Abraham. Ingat, yang menulis buku Kejadian adalah Musa, sehingga Musa menggunakan nama ini. Saudara-saudaraku, kita didorong untuk mengetahui nama Tuhan, dan artinya sehingga kita dapat percaya sepenuhnya kepadanya. Ketika kamu ingin mengetahui sesuatu yang Dia buat, maka engkau harus mengetahui namanya. Sama seperti saat ini saudara, ketika saudara mengenal seseorang, maka saudara bisa merasakan apakah statement atau pernyataannya itu benar atau tidak. Nah, ketika satu kutipan dalam That I May Know Him, January 6, Ellen White menulis begini, Aku berarti kehadiran yang kekal. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan sama dengan Tuhan. Dia melihat peristiwa paling jauh dari sejarah masa lalu dan masa depan yang jauh dengan penglihatan yang jelas, seperti kita melakukan
hal-hal yang berlangsung setiap hari. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Dan jika kita melakukannya, itu tidak akan menambah pada kesejahteraan kekal kita. Tuhan memberi kita kesempatan untuk melakukan iman dan percaya pada Aku yang agung. Ellen G. White juga mengomentari itu. Dia juga mengakui bagaimana Allah, artinya apa? Dia pada masa lalu, dia pada masa sekarang, dan dia pada masa yang akan datang. Artinya eternal, kekal. Nah, bagaimana dengan El Shaddai? Atau Allah yang maha apa, saudaraku? Allah yang maha kuasa. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Itu sebabnya lagu dikatakan El Shaddai. Nah, yang saya mau tambahkan adalah ketika Tuhan mensahkan perjanjian dengan Abraham, dia memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang maha kuasa atau El Shaddai. Kata El sendiri mengarah kepada kealahan. Abraham tidak dapat memiliki anak karena kelemahan dan kerapuhan sifat manusia yang jatuh. Meskipun demikian, Yang Maha Kuasa memiliki kekuatan yang cukup untuk mewujudkannya. Hal itu terlihat ketika Ishak memberkati Yakub dalam nama El Shaddai. Dan Tuhan muncul di hadapan Yakub dengan menggunakan nama ini. Yakub juga menggunakan nama yang sama untuk memberkati orang lain. Artinya apa? Tuhan itu Maha Kuasa. Dan dia juga memiliki kekayaan yang tidak ada habisnya. Bahkan dia bersedia memberikan dari kekayaan ini kepada setiap orang yang mencarinya dengan iman dan ketaatan. Ingat, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana dengan pelajaran berikutnya? Seorang yang bernama Abram berubah menjadi Abraham. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, kata Allah, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar, atau sejumlah besar bangsa. Ini merupakan lanjutan dari kata El Shaddai bahwa Allah Maha Kuasa. Makanya nama Tuhan mewakili karakternya dengan cara yang sama. Nama orang di dunia timur lama mewakili karakter mereka. Ketika sesuatu yang penting terjadi dalam kehidupan seseorang, maka mereka dapat mengubah namanya. Saudara bisa lihat dalam Kejadian 32 ayat 28. Bagaimana Yakub atau Israel artinya bergumul melawan Allah. Kejadian 41 ayat 45. Yusuf menjadi Jahnat atau Paaneah, artinya pengungkap rahasia. Ini yang istimewa, saudaraku. Naomi atau Mara, itu pahit. Bahkan Daniel berubah namanya menjadi Belsasar, artinya apa? Bel, melindungi dirinya dalam konteks Babylon. Bel adalah dewa mereka. Artinya apa? Nama bisa berubah tergantung dengan situasi kehidupan tersebut. Itu sebabnya Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham untuk menyoroti pemenuhan janji dari perjanjian itu. Sejak saat itu dia dikenal dengan apa? Bapa dari banyak orang atau bapa orang percaya, bapa yang beriman. Saudara-saudaraku, luar biasa. Dan Allah juga membuat perjanjian kepada mereka. Nah, kalau tadi kita mengetahui arti nama, maka sekarang kita masuk pada hari Rabu. Apa langkah-langkah untuk mengadakan perjanjian? Satu ayat dalam Kejadian 12 1 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa harus pergi? Tuhan memeteraikan perjanjiannya dengan Abraham dalam 3 tahapan masing-masing. Apa 3 tahapan tersebut? Kejadian 12 ayat yang pertama hingga ketiga. Pendekatan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Yang kedua, perintah. Pergilah dari negerimu. Dan yang ketiga, janji, aku akan memberkatimu. 3 pendekatan khusus. 3 bagian pendekatan, instruksi, komen atau perintah, lalu janji atau apa? Atau promises. Artinya apa? Hal tersebut membuat Abraham mengetahui siapa Allah tersebut. Ingat kata pendekatan, akulah Tuhan. Perintah yang kedua lagi, ambillah bagiku seekor lembu betina dan janjinya kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Dan Kejadian 17:14 mengatakan,
ada pendekatannya, dikatakan akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Yang kedua, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, dan janjinya kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing. Wow. Ingat, saudara-saudaraku, di sekolah sahabat ada nantinya 3 langkah pendekatan, perintah, dan janji. Masing-masing sesuai dengan konteks pembicaraan yang dibahas dalam sekolah sahabat ini. Itu sebabnya Tuhan menetapkan perjanjian ini secara langsung dengan Abraham dan keturunannya. Tapi ketika dulu kepada Abraham, tapi itu juga mencakup kepada semua manusia, bahkan hingga saat ini. Untuk referensinya, saudara bisa buka Galatia 3:16 dan ayat yang ke-29. Lalu, apa kewajiban-kewajiban yang harus kita perlukan dalam perjanjian? Kita baca Kejadian 18 ayat 19, dikatakan demikian. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Apa kira-kira, saudara? Kenapa sampai Tuhan mengatakan itu? Ingat, ini adalah kasih. Ini adalah perjanjian kasih karunia itu. Dan itu adalah inisiatif Tuhan. Dan dia menawarkan kepada kita untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Namun itu bukanlah perjanjian sepihak. Mereka yang menerima perjanjian Allah harus melakukan bagian mereka. Perjanjian jadi batal ketika kita tidak menaati Tuhan. Tapi jangan salah, saudaraku. Ingat, Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kita hanya menurutinya. Namun dia menyelamatkan kita hanya karena kasih karunia. Atau bisa kita katakan kasihnya yang besar. Kemudian ketaatan kita pada hukumnya mencerminkan tanggapan kita atas iman dan kasih. Kasih karunia diberikan ketika kita telah berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk menuruti hukumnya. Namun, boleh jadi di pandangan kita maksimal, tapi di pandangan Tuhan belum maksimal. Dan oleh karena peruntukan tersebut, oleh karena iman tersebut, maka kasih karunia itu berlaku. Ingat, Tuhan menggunakan ketaatan kita untuk memenuhi janji-janji perjanjiannya dalam kita. Dan kewajiban perjanjian berikutnya adalah ketika saudara baca Kejadian 17 ayat 11, haruslah dikerat kulit katanmu dan itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ada satu tanda. Dalam konteks bangsa Israel, tandanya apa? Sunat atau dikerat kulit katanmu. Kenapa sunat sebagai tanda perjanjian pada dalam konteks bangsa Israel? Untuk membedakan keturunan Abraham dari orang bukan Yahudi. Untuk mengabadikan ingatan perjanjian. Untuk mengembangkan kemurnian moral. Lalu untuk mewakili kebenaran oleh iman. Untuk melambangkan sunat di hati. Dalam Roma 2:29. Untuk tanda upacara baptisan Kristen dengan cara diselamkan. Dan mengapa sunat tidak lagi menjadi perjanjian pada zaman sekarang ini? Saudara-saudaraku, setelah berapa lama tanda ini salah artikan sebagai sarana keselamatan. Ingat, dalam konteks sebelah dikatakan seorang yang mau sampai ke surga harus disunat. Dalam konteks sebelah, seorang yang nggak disunat tidak layak untuk mendapatkan keselamatan. Dalam konteks sebelah, sunat merupakan satu syarat yang utama. Namun, Perjanjian Baru, khususnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan Korintus mengatakan apa? Di dalam Yesus, sunat digantikan iman yang bekerja melalui kasih. Iman yang bekerja dari ciptaan baru. Dan the most important thing adalah apa? Perintah, menaati perintahnya. Kalau kamu mengasihi aku, turutlah akan perintahku. Dan sebagai kesimpulan, saudaraku, satu kutipan dalam Step to Christ, chapter 7, page 60, Ellen White mengatakan demikian. Apabila prinsip-prinsip kasih ditanamkan dalam hati, apabila manusia dibaharui menurut gambaran Khalik yang menciptakannya, maka perjanjian baru itu pun dipenuhilah. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jika hukum itu sudah disunatkan dalam hati, bukankah itu menjadi kehidupan kita? Ingat, saudaraku, penurutan, pelayanan, dan bakti kasih adalah tanda yang benar daripada penurutan itu sendiri. Pertanyaannya buat kita adalah, sudahkah kita menurut hukum Tuhan? Pertanyaannya buat kita, sampai sejauh mana saya menuruti perintahnya? Ingat,
The greatest gift of heaven to the world. Apa itu, saudaraku? Karunia terbesar, terindah yang pernah Allah berikan kepada manusia apa? The only begotten Son, anak tunggalnya, Yesus Kristus. Sehingga dengan kematiannya di salib, kita mendapatkan kasih karunia tersebut. Saudara-saudaraku, Allah telah membuat perjanjian kekal, yaitu apa? Memberikan janji keselamatan kepada kita semua. Hanya pertanyaannya, apakah saya akan menjaga janji tersebut, dan apakah saya akan menuruti firman-Nya? Ingat, sampai depan kita akan pelajari anak-anak perjanjian. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu, demikian juga pelajaran sekolah sahabat yang indah ini. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Ampunilah dosa kami Tuhan, terpuji nama Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin.